dinding pembuluh darah di otak ini menjadi rapuh. Ini kata dokter ya. Jadi menurut dokter kalau orang itu tekanan darah tinggi sudah bertahun-tahun masih belum normal kok dibiarkan. Jadi lama-lama nanti bisa kena stroke. Itu kata mereka para dokter itu seperti itu. Tapi yang Bunda amati, ada orang yang tensinya rendah pun kena stroke. Kalau saya mengamati orang yang kena stroke itu rata-rata memang pemarah. Jadi saya pernah meneliti ini kira-kira 8 tahun yang lalu ya. Ada orang dicalonkan jadi RT itu nggak mau, marah-marah. Ya seharusnya kalau memang nggak mau ya ngomong aja, maaf ya saya nggak mau, saya masih sibuk atau memang belum bersedia, maaf ya, gitu aja kan nggak apa-apa. Itu marah-marah. Terus cerita-cerita kalau istrinya tuh disuruh mijitin nggak mau, terus jadi jengkel, marah. Pokoknya kalau di luar rumah ya ketemu orang nggak cocok marah, ketemu orang nggak cocok marah. Terus di rumah tangga juga begitu, dengan istri, dengan anak, dengan cucu ya seperti itu. Pokoknya ada masalah dengan cucu ya gampang marah. Orangnya tuh memang gampang sekali kesulut ya istilahnya. Jadi sebenarnya ya orang itu ngomong biasa ya. Seharusnya kalau ngomong biasa kan nggak marah, tapi ini marah. Ya memang orangnya tuh gampang marah. Jadi ini ngomong baik-baik, Pak, Bapak ditunjuk sebagai RT ya, seharusnya kan ya terima kasih sudah mempercayakan saya jadi ketua, tapi saya mohon maaf ya, saya sibuk, saya belum bersedia tahun ini, saya mohon maaf ya, ya gitu aja kan enak didengar, telinga itu enak. Tapi ini marah-marah, makanya pas sekitar 8 tahun yang lalu itu ya kejadian seperti ini. Orang ini kok sering marah-marah ya. Apa ya yang akan terjadi? Akan saya buktikan kalau tensi rendah pun bisa kena stroke ya, ternyata iya. Jadi stroke itu ndak harus tensi tinggi. Itu kata mereka para dokter seperti itu. Tapi yang saya amati tensi rendah pun bisa. Ya kenapa? Kalau sudah terpenuhi secara akhlak ya bisa saja bertahun-tahun itu tensinya itu nggak pernah tinggi, normal misalnya, rendah atau normal. Ya hanya beberapa minggu itu tiba-tiba tinggi ya bisa aja langsung stroke. Kan bisa aja. Jadi bukan, ini kan kata dokter tensinya tinggi itu sudah bertahun-tahun, dokter mengatakan seperti itu. Nah ini bertahun-tahun tensinya rendah, jadi tensi rendah ternyata bisa kena stroke. Jadi misalnya sudah bertahun-tahun mengalami, oh alhamdulillah normal ya, tensiku nggak tinggi ya, misalnya ada orang mengatakan seperti itu, tapi harus waspada, pemarah apa enggak. Jadi stroke itu marahnya itu disimpan, nyimpen marah itu bahaya, harus diingat ya, harus digarisbawahi ya. Nyimpan marah itu lebih berbahaya daripada mengeluarkan amarah. Kalau mengeluarkan itu ya jantung ya termasuk bahaya juga ya. Tapi kalau stroke itu ya ngeri. Kenapa? Ya umumnya orang itu kalau sakit jantung itu memang ya bahaya, tapi orang itu tidak, apa ya istilahnya, kalau sakit stroke itu sampai orang itu mau menjenguk itu tidak bersedia dijenguk, sampai mengatakan seperti itu. Jadi orangnya itu seperti itu sampai mengatakan tidak bersedia dijenguk, mungkin malu. Tapi kalau penyakit jantung ya mempersilahkan orang menjenguk. Itu artinya kan kalau stroke atau jantung ini meskipun sama-sama membunuh, sama-sama bahaya, tapi orang itu lebih takut, lebih malu kalau stroke. Kenapa ya? Karena menceng.
mulutnya tuh jadi menceng, terus tangannya tuh kaku, kakinya kaku. Itu lambang dari kekakuan hati. Makanya dimunculkan sama Allah Ta'ala, ini loh watakmu yang selama ini tuh kaku, sering marah disimpan, akhirnya dimunculkan kekakuannya, bisa dilihat oleh semua orang. Maksudnya Allah itu seperti itu, tapi kenyataannya setelah sakit malah orang lain itu dilarang menjenguk, malah malu. Seharusnya dipersilakan orang lain itu menjenguk, siapa tahu doa dari orang lain ini dikabulkan oleh Allah, terus diberikan kesembuhan lebih cepat, kan gitu. Tapi stroke dan gatal-gatal ini memang termasuk dua jenis penyakit yang menjengkelkan ya, menjengkelkan menurut saya. Karena apa ya, sangat lama sekali, itu bertahun-tahun. Bukan berarti orang itu setelah memperbaiki akhlak langsung stroke-nya itu sembuh. Meskipun ke dokter pun nggak bisa. Sekarang periksa sebulan lagi sembuh nggak bisa, bertahun-tahun juga meskipun ke dokter. Ya memang sebelum kena stroke ya, itu harus dipelajari ilmunya, harus hati-hati, perbanyak istighfar, mohon ampun. Jika tiba-tiba marah disimpan, langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, jika marah yang aku simpan itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim. Cara mohon ampunnya seperti itu, harus di titik itu. Insya Allah kalau setiap hari seperti ini beristighfarnya, insya Allah tidak akan kena stroke. Ini ada pertanyaan dari Bapak Maknyus. Saya nama aslinya nggak tahu siapa ya. Ini kalau di grup itu pokoknya menyebutkan Maknyus. Ini sudah cukup lama ya, kira-kira 2 bulan yang lalu, menanyakan tentang nyeri sendi. Putranya usia 12 tahun, laki-laki, nyeri sendi. Ini kalau ditinjau dari segi akhlak, kalau punya keinginan itu sangat kuat, kalau tidak terlaksana itu sangat jengkel. Nah, kalau memang belum terlaksana ya keinginannya, ya yang sabar, nggak usah jengkel. Insya Allah kalau nggak jengkel, nyeri sendinya akan sembuh, nggak sakit lagi ya. Mengenai tangan kiri yang sakit seperti tertusuk, ini berhubungan dengan sikap atau akhlak seseorang di tempat kerja, karena tangan ini kan menjadi salah satu bagian tubuh yang aktif ya. Ya, penyebab dari tangan kiri yang merasakan sakit itu rata-rata yang saya amati itu memang biasanya orangnya tuh dengan pekerjaan yang gak cocok itu ngomel, marah, egois. Ya, biasanya seperti itu. Pokoknya berada di titik itu. Jadi tangan sebelah kiri itu lebih dominan karena masalah pekerjaan ya. Kalau yang di tangan kanan ini ya ada hubungannya dengan pekerjaan, tapi pekerjaannya itu di dalam rumah ya, menyapu, ngepel, nyuci baju itu kan pekerjaan juga, tapi di dalam rumah. Ya, untuk ibu dan bapak yang masih belum Bunda jawab, nanti insya Allah di video yang akan datang. Untuk Ibu Ngawi ya, Ibu Asih di Ngawi itu menanyakan tentang sakit gigi, sudah saya jawab ya. Nanti bisa dilihat di kolom komentar jawaban saya. Jadi kalau sakit gigi itu geram, gregetan, penuh kemarahan. Ternyata geram, gregetan ini meskipun bukan dengan orang, tapi dengan hewan, misalnya dengan tikus, dengan kucing, ternyata bisa sakit gigi. Jadi untuk Ibu Ngawi yang menanyakan tentang sakit gigi, nanti tolong dilihat ya di kolom komentar, sudah saya jawab. Mengenai pertanyaan kalau sakit di kepala atau gatal di kepala itu beda ya. Jadi kalau gatal di kepala ini biasanya banyak mikir, kurang tawakal. Kalau sakit di kepala ini tolong dijelaskan ya yang sebelah mana. Kalau yang sebelah belakang kanan itu merasa apa yang dipikirkan benar, nanti sakit kepala sebelah kanan bagian belakang.
Kalau suudon curiga, nanti sebelah kiri bagian belakang. Kalau di tengah-tengah pas, tapi belakang di tengah-tengah itu jengkel. Jadi kalau memang menanyakan sesuatu itu harus jelas ya. Misalnya saya sakit kepala sebelah kanan, harus gitu. Itu kalau hanya sakit kepala itu apa obatnya loh. Ini yang sebelah mana, itu jawabannya bisa beda-beda. Tangan saya sakit, harus dijelaskan yang kanan apa yang kiri, harus begitu. Harus jelas ya. Kalau yang kiri hubungannya dengan pekerjaan di luar rumah, kalau yang kanan hubungannya dengan pekerjaan di dalam rumah. Untuk Ibu Nini di Palembang ya, mengenai kanker payudara ini, kalau memang pingin sembuh ya, tolong jangan marah lagi, apalagi marahnya disimpan terhadap suami dan anak. Biasanya ini berbarengan, terhadap suaminya tuh sangat marah tapi disimpan, dengan anaknya juga begitu, dikit-dikit marah tapi disimpan. Jadi kalau kanan punya ciri khusus ya, ini biasanya kalau kanan ini berhubungan dengan orang tua, tapi kalau yang kiri ini biasanya hubungannya dengan suami dan anak-anak.